Raja Saud berkaitan dengan keringanan pemahaman terhadap imam empat mazhab tadi. Setelah tersusun, kemudian terpilihlah Kiai Raden Asnawi Kudus sebagai kurir, sebagai pengantar dari surat tersebut yang harus diantarkan kepada Raja Saud pada saat itu. Nah, disinilah cikal bakal NU didirikan. Pada saat akan berangkat, kemudian para ulama pada saat itu bingung. Ini CCC tidak merestui karena CCC ini pemahamannya keras. Kemudian Komite Hijaz juga sepertinya tidak pantas digunakan sebagai instansi yang mengutus Raden Asnawi Kudus untuk menemui Raja Salman menyampaikan pesan. Karena Komite Hijaz ini ya koyo-koyo kita memiliki ya untuk ranting, ngisore ranting apa bu? Ngisore ranting. Pokoknya PR pengurus lembaga ke-NU-an yang di bawahnya ranting. Ibaratnya lembaga ke-NU-an yang di bawahnya ranting mau mengantarkan surat kepada suatu kerajaan yang sudah terkenal pada saat itu. Kan koyo-koyo gak pantas. Nah, sehingga pada saat itu kemudian ada salah satu ulama yang ikut pada perkumpulan Komite Hijaz pada saat itu, yaitu Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Beliau mengusulkan bahwa karena Komite Hijaz tidak memungkinkan untuk mengatasnamakan Raden Asnawi untuk mengirim pesan kepada Raja Saud, maka saya mengusulkan dengan nama ini, perkumpulan pada saat ini kita namakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga banyak yang menganggap, sehingga pada saat itu juga tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang salah, atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 atas usul nama dari Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saat itu juga resmi dijadikan hari di mana Nahdlatul Ulama berdiri. Sejarah NU pertama kali, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama untuk pertama kali 16 Rajab 1344 Hijriah 31 Januari 1926 dengan usul nama dari Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Nah, setelah mendapatkan itu kemudian Raden Asnawi Kiai Haji Raden Asnawi berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan Raja Abdul Aziz As-Saud, menyampaikan 5 poin yang dirumuskan oleh Komite Hijaz pada saat itu untuk disampaikan kepada Raja As-Saud. Poin pertama niku meminta Raja Abdul Aziz As-Saud untuk memperbolehkan orang-orang yang berada di Hijaz pada saat itu memiliki pemahaman mazhab Imam 4, baik Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Jadi NU kikit awal berdiri niku mawon tidak hanya memikirkan yang ada di Indonesia, tapi sudah memikirkan yang ada di dunia. Sehingga
Sampai sekarang ini NU itu menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Mulanya sampai ono ketika ada orang kok menghina NU, maka itu orang itu atau organisasi itu atau instansi selain NU itu akan hancur. Padha karo dalile luhumul ulama musawwamah. Dagingnya para ulama, dagingnya para kiai, dagingnya para wong alim itu beracun. Ya coba-coba, jangan berani-berani menjelek-jelekkan pada suatu instansi. Mboten ada mawon, teng krapiak mawon. Zaman sakmenika Mbah Ali Maksum sedo. Bingung. Masa yang krapiak niku bingung siapa yang akan menggantikan setelah Mbah Ali Maksum sedo. Kemudian ada, yes, saya tak menyebutkan nama. Ada salah satu putranya Mbah Munawir yang ditunjuk sebagai penerus dari Mbah Ali Maksum pada saat waktu itu. Setelah beliau dijunjuk, beliau tidak mau. Beliau berkata, beliau dawuh bahwa aku mau terus nih kerapiak, soalnya kerapiak itu rusak. Pada saat itu juga orang yang berkata seperti itu langsung seketika menjeduk atau ya cara bahasa ilmiah yo gila. Akalnya sudah tidak sehat. Hanya gara-gara berkata bahwa saya tidak mau meneruskan kerapiak karena kerapiak itu sudah rusak. Seketika itu langsung menjeduk. Makanya jangan pernah sekali-sekali menjelek-jelekkan, mengata-ngatai dengan kata-kata yang buruk, dengan sumpah serapah yang buruk kepada suatu instansi. Kepada orang saja tidak boleh, apalagi kepada suatu instansi yang dimana suatu instansi yang ada di seluruh dunia ini pasti ada sangkut pautnya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari wong iki sing moderat, sing biasa-biasa, sing tengah-tengah. Aja senenge gelo, aja senenge kekerasan. Iki rada saru iki, masalah. Babi mawon sing ora buta niku haram, iki mboten. Apa meneh membabi buta, tambah haram. Babi saja yang tidak buta itu haram, apalagi membabi buta. Mudah. Masalahnya mudah. Babi saja yang tidak buta itu haram, apalagi kita memiliki sifat yang membabi buta. Tambah meneh haram. Ketika kita memiliki keinginan sesuatu, yuk wajib semangat. Tapi jangan sampai semangat itu terlalu menggebu-gebu sehingga kita salah dalam mengartikan semangat tersebut. Kalau ini hati-hati. Sehingga saking itu monggo silahkan atau ayo kita semua menumbuhkan semangat perjuangan ulama, maupun kalau ceritanya sudah saya ceritakan tadi bagaimana perjuangannya ulama untuk mendirikan Nahdlatul Ulama yang dianggap diketok bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, yang dimana nama tersebut diusulkan oleh Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz melalui perkumpulan dari Komite Hijaz yang dikumpulkan oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah. Komplit sejarah pertama kalinya
Nahdlatul Ulama berdiri. Dan pesan terakhir niki juga pesan sing saking Mbah kula Romo Wahid Mahfud Hasbullah. Wong NU zaman saat ini, orang NU zaman sekarang itu tidak boleh mengatakan dirinya itu hanya ahlus sunnah wal jamaah saja. Karena Nahdlatul Ulama itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tidak boleh orang yang berpemahaman, yowes pokoknya melu organisasi NU bilangnya cuma mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi harus ditambahi ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Karena kata banyak sekarang orang-orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan nonton Kapolri wong Kristen, wong Nasrani tapi pengennya mlebu NU lebih. Jaluk digaweni kartu anggota NU padahal agamanya Kristen, Nasrani lebih. Sebenarnya tidak usah membuat kartu anggota NU cabang Nasrani, nggak usah. NU cabang Nasrani yang nyata itu sudah banyak. NU cabang Nasrani ini contohnya ya kaya wong Islam yo NU tetapi ibadahnya cuma 1 minggu sekali, yaitu pada hari Jumat. NU cabang NU cabang Kristen Katolik wonge Islam ngakune NU tapi beribadahnya hanya pada hari Jumat saja. NU cabang Yahudi. NU cabang Yahudi niku salate ping 3. Jam 09.00 isu, jam 12 awan, jam 3 sore. Subuhane kawanan salate kurtu-kurto karo salat asar. Maghrib isya ora. Iku wong NU cabang Yahudi. Wong NU cabang Hindu. Hindu niku ibadahe pada saat waktu subuh, kemudian pada saat waktu maghrib, dan pada saat waktu isya. Wong Islam NU ngakune tapi sholatnya subuh, maghrib, kalih isya. Niku wong NU cabang Hindu. Ya, kamu juga di rumah gitu kamu. Kamu di rumah kira-kira mengikuti NU cabang Nasrani atau Yahudi atau Hindu? Mas Ilham, di rumah kamu mengikuti mazhab mana? NU cabang mana kamu kalau di rumah? Mas Buat, sama cabang di? Mas Buat, sama cabang di nek rumah NU cabang di? Nasrani, Yahudi, apa Hindu? Konghucu. Konghucu ibadahnya gak ngerti aku. Nek Konghucu ping pira. Nek kula Hindu ngertos, Yahudi ngertos karena kula nate belajar agama Hindu nate. Belajar agama Kristen, Katolik nate. Cuma sing Konghucu ya urut. Nek Hindu, Kristen, Katolik nate. Yahudi nggih ngertos. Mulane kula ngomong ana NU cabang Nasrani, cabang Yahudi, cabang Hindu. Ya karena ibadahnya ya seperti itu. Tapi nek wong NU orang nggo cabang niku ya salat maghrib, ya salat zuhur, ya salat asar, ya salat maghrib, ya salat isya. Mane caca pondok sing salat subuh jam 09.00 terus jamaah zuhur, jamaah asar, tapi orang melu sholat jamaah maghrib karo isya, ya kuwi NU cabang Yahudi. Ya Mas Ridwan ya. Orang di kamare sampean Mas Ridwan. Kamare sampean rata-rata cabang Yahudi to. Subuhan jam 09.00. Jamaah zuhur ya, jamaah asar ya, tapi jamaah maghrib karo isya ora. Ya. Nggih. Sampean bareng ngono ya. Sampai cabang di cabang Hindu,
jamaah kur subuh maghrib isya. Pokoknya minggu. Ibu mugi-mugi saged bermanfaat. Namun ibu sing saged kula sampaiaken kirang langkungipun kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga aslinya gak pantas untuk mau itu hasanah kira pantas ya. Mau itu hasanah itu kelasnya abi, kelasnya mbak, kelasnya kayak rubah, mau itu hasanah. Nek kula ngubrus tapi bener orang lain sampean ngubrus ngapusi tok. Menikah dari pulau, muka-muka kita selalu dibaringi berkah dan rahmat dan kebersihan dari Allah yang katakan saya. Amin. Al-Fatihah. Iya, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.